penyelenggaraan SDI. Tahapan penyelenggaraan SDI terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Fitra Listiana Kartika Murti. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang Satu Data Indonesia atau SDI. Tapi sebelum lanjut ke materi, kita akan review lagi tentang daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis ahli pertama statistisi. Kemampuan umum yang harus dikuasai yaitu Satu Data Indonesia atau SDI dan Sistem Statistik Nasional atau SSN. Kemudian kemampuan khusus yang harus dikuasai yaitu yang pertama, pengetahuan dasar statistik meliputi data, kegunaan statistik, dan statistika. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Yang ketiga, teknik penyusunan kuesioner. Yang keempat, pengolahan data. Dan yang terakhir yaitu analisis dan diseminasi. Nilai ambang batas ahli pertama statistisi NAB atau nilai ambang batas ahli pertama statistisi yaitu 270/450 menurut peraturan tahun 2023. Terdiri dari 90 butir soal pilihan ganda A, B, C, dan D. Jika teman-teman menjawab benar, maka teman-teman akan mendapatkan 5 poin. Sedangkan jika menjawab salah, maka poinnya 0. Artinya minimal harus menjawab benar sebanyak 54 soal agar bisa mencapai NAB. Oke, kita lanjut ke materi ya. Satu Data Indonesia atau SDI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Tujuan dari Satu Data Indonesia yaitu yang pertama, memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Yang kedua yaitu mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Yang ketiga, mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan dan pembangunan yang berbasis pada data. Dan yang terakhir yaitu mendukung Sistem Statistik Nasional atau SSN sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis data dalam SDI. Salah satu contoh jenis data dalam SDI yaitu data statistik. Pembina datanya yaitu Badan Pusat Statistik. Kemudian data geospasial. Pembina datanya yaitu Badan Informasi Geospasial. Kemudian ada data keuangan. Pembina datanya yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebenarnya apa sih pengertian dari pembina data? Pembina data adalah instansi yang melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan satu data. Kemudian lanjut ke tahapan penyelenggaraan SDI. Tahapan penyelenggaraan SDI terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan data. Pada tahap perencanaan data berisi tentang penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya. Kemudian lanjut ke tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar data dan daftar data. Data harus disertai dengan metadata. Kemudian penyampaian data dari produsen ke wali data. Tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan data. Pemeriksaan data yang dihasilkan oleh produsen dilakukan oleh wali data. Jika data tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke produsen data untuk diperbaiki. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu penyebar luasan data. Penyebar luasan data dilakukan oleh wali data melalui portal Satu Data Indonesia.
Berikut ini merupakan skema penyelenggaraan tahapan SDI. Oke, kita ya. Untuk contoh soal yang pertama saya akan bacakan. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dari SDI adalah A. Mendukung Sistem Statistik Nasional atau SSN sesuai peraturan perundang-undangan. B. Menetapkan standar data yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. C. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Yang D. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan dan pembangunan yang berbasis pada data. Oke, teman-teman bisa pause video ini lalu teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan bahas bersama. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan SDI adalah pilihan A, mendukung Sistem Statistik Nasional atau SSN. Ini betul ya teman-teman jawaban yang A. Kemudian yang B, menetapkan standar data yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Nah, pilihan B ini yang kurang tepat ya. Jadi kita untuk jawaban nomor 1 kita pilih jawaban yang B. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data dan metadata yang disampaikan produsen data disebut dengan A. Pembina data, B. Koordinator, C. Forum SDI, D. Wali data. Oke, teman-teman bisa pause video ini lalu teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan bahas bersama. Perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data dan metadata yang disampaikan produsen data disebut dengan, jawaban yang tepat adalah yang D, wali data. Untuk jawaban yang A yang terakhir. Tahapan penyelenggaraan SDI di mana produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar data dan daftar data disebut dengan A. Pemeriksaan data, B. Penyebarluasan data, C. Pengumpulan data, atau yang D. Perencanaan data. Untuk contoh soal yang terakhir, teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar dan kita akan membahasnya di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton videoku kali ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lainnya agar dapat memberikan manfaat ke teman-teman yang lainnya juga. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oh ya, jika teman-teman punya soal yang ingin dibahas bisa tulis di kolom komentar ya, atau bisa DM ke Instagram aku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.